Sampurasun, hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel ini. Apa yang akan kita bahas kali ini? Simak terus videonya. Baiklah kawan, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang Drosera capensis X aliciae. Jadi Drosera ini adalah Drosera hibrid atau persilangan antara Drosera capensis dan Drosera aliciae. Drosera capensis X aliciae ini adalah salah satu Drosera hibrid alami ya, tetapi sekarang kebanyakan hibrid hasil persilangan para petani Drosera ya. Drosera ini berasal dari Afrika Selatan. Drosera capensis maupun aliciae adalah berasal dari Afrika Selatan. Dan Drosera ini adalah hasil persilangan antara kedua spesies Drosera tersebut. Jadi disebutnya Drosera capensis X aliciae. Karena nama capensis dituliskan lebih dulu, itu berarti induk betinanya atau putik sarinya ini berasal dari capensis, tetapi polen atau serbuk sari atau jantannya itu berasal dari Drosera aliciae. Dan seperti Drosera lainnya, Drosera capensis aliciae ini mempunyai trap berupa daun yang diselubungi rambut-rambut halus yang mengeluarkan nektar manis yang sangat lengket yang berfungsi untuk menjerat mangsanya. Dan Drosera capensis aliciae ini adalah salah satu Drosera yang banyak diminati oleh para penghobi tanaman karnivora ya. Dan saya juga sangat menyarankan Drosera ini untuk pemula karena sangat mudah dalam perawatannya, juga sangat eksotis. Daunnya itu berbentuk panjang ya, dan trapnya juga panjang, dan posturnya seperti ini bisa dilihat kawan, sangat indah dan eksotik Drosera capensis aliciae ini. Drosera ini juga tidak begitu sulit ya untuk media tanamnya. Kita bisa menggunakan sphagnum moss atau peat moss atau campuran sekam bakar dan kokopit. Bisa juga moss hitam atau akar kadaka dengan berbagai campuran perlit, kumis. Tidak terlalu sulit. Ini cukup adaptif dalam berbagai variasi media tanam ya. Dan jadi sangat mudah sekali perawatan dan pemeliharaannya ini ya. Kembali tentang persilangan, tujuan persilangan adalah untuk menghasilkan varietas baru dari sebuah tanaman yang lebih baik dari indukannya ya. Nah, itu adalah tujuan dari persilangan. Dan kawan, ini adalah penampakan dari bunga yang dihasilkan oleh Drosera capensis aliciae ini. Bunganya sangat indah. Ini bunga belum mekar sempurna ya. Mungkin dalam hitungan jam dia akan bermekaran ya. Dan mekarnya itu tidak lama ya, tidak awet. Maksimal sehari mekarnya itu. Ini mekarnya masih bunga yang bunga bawah ya, karena mekarnya itu satu persatu dari bawah dulu ya, karena tangkainya itu melengkung. Yang mekarnya yang bunga pertama, nanti tangkainya sedikit demi sedikit akan tegak terangkat dan mekar lagi bunga yang di atasnya, dan seperti itu terus selanjutnya sampai bunga yang paling ujung. Nah, seperti ini bunga yang di atas ya, yang tadi itu sudah layu. Ini sehari setelahnya mekar bunga ini, dan kemudian bunga yang tadi juga sudah
layu, dan sehari setelahnya mekar lagi bunga yang baru yang di atasnya. Terus seperti itu sampai ke ujungnya itu ya, sampai yang melengkung itu berdiri tegak semua. Begitu ya cara berbunga Drosera capensis ini ya, Drosera capensis alesiae ini. Dan ini sudah hampir di ujung ya bunga mekarnya. Setelah beberapa hari kemudian bunganya seperti ini, berbentuknya seperti Drosera yang lainnya juga ya, mirip-mirip seperti ini tipe-tipe bentuk bunganya itu. Cuma yang Drosera capensis alesiae ini warnanya itu ungu muda ya. Kembali soal persilangan tadi, kalau tadi saya sebutkan adalah tujuan dari persilangan ya, atau manfaatnya seperti yang saya sebutkan, tetapi ada juga efek negatif dari hasil persilangan itu sendiri ya. Efeknya adalah akan mempengaruhi kromosomnya ya, dengan disebut biasa istilahnya itu poliploid. Yang biasanya tanaman yang poliploid ini adalah dia tidak bisa menghasilkan biji yang fertil ya. Jadi dengan kata lain, Drosera capensis alesiae ini jika menghasilkan biji, itu bijinya tidak bisa disemai ya, tidak akan menghasilkan tanaman dari biji ya, meskipun setelah berbunga ini dia berbiji ya. Tidak seperti Drosera yang lain, kebanyakan Drosera ya kalau setelah berbunga kemudian bunganya layu dan di dalamnya mengandung biji ya, seperti Burmani intermedia, itu sangat gampang sekali menghasilkan biji ya. Tetapi tidak demikian dengan Drosera hibrid itu ya, karena itulah efek dari hibridisasi atau persilangan ini. Ya, ini kembali adalah bunga Drosera capensis ex alesiae. Bunganya sangat mungil tetapi indah, saya sangat suka ini. Dan ini beberapa hari setelahnya sudah mekar semua ya bunganya ini. Dan setelah bunganya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita potong saja bunganya ya. Kalau ada juga seperti ini yang bakal bunga ya yang baru keluar, itu juga baiknya dipotong saja ya, untuk menjaga kesehatan tanamannya itu sendiri ya, karena berbunga itu membutuhkan energi yang besar bagi tanaman ya. Kita potong saja ini seharusnya, karena percuma saja dia tidak akan menghasilkan biji yang fertil ya, karena tanaman yang poliploid itu bijinya steril alias tidak fertil. Nah, itu sedikit tentang persilangan ya dan pengaruhnya. Lalu bagaimana cara merawat Drosera ini? Drosera ini sangat gampang sekali dalam perawatannya. Kita harus memberinya cukup sinar matahari ya. Saya rasa itu bukan masalah ya di daerah kita, khususnya di daerah tropis. Sinar matahari itu sangat berlimpah ya, dan Drosera ini menyukai sinar matahari berlimpah ya. Drosera ini membutuhkan sinar matahari yang cukup ya untuk pertumbuhan optimalnya ya. Jadi untuk menjaganya tetap sehat, tetap indah, kita harus menjemurnya ya di tempat terbuka seperti ini. Saya menaruhnya di balkon ya, di balkon bersama tanaman karnivora lainnya seperti Venus dan Drosera lainnya. Dan yang paling penting jangan lupa diberi tatakan air ya. Ini karena medianya harus selalu lembab ya, harus selalu basah media tanamnya ini ya. Untuk kelembaban udaranya sendiri atau kelembaban lingkungan tidak terlalu rewel ya, seperti kantong semar atau nepenthes.
kelembaban udara yang rendah ini masih tetap bertahan asalkan kelembaban media terjaga ya. Panas terik juga masih dia bertahan asalkan medianya tetap lembab. Untuk menjaganya tetap lembab, kita menaruhnya di atas tatakan air seperti ini ya, dan usahakan jangan sampai kering tatakan airnya ini. Ya begitulah sepintas cara merawat Drosera capensis cross Alesiae ini. Saya sangat menyarankan jenis Drosera ini untuk para pemula ya. Ya kawan, cukup sekian saja ulasan saya kali ini ya, ulasan singkat saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tonton juga video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.